Pada zaman dahulu kala, hiduplah janda bernama Borondo. Ia hidup sebatang kara di tengah hutan tanpa dikaruniai anak. Suatu hari, ketika Borondo berkebun mentimun, ia mendengar tangisan bayi. Kemudian Borondo mencari sumber suara itu. Dilihatlah mentimun dengan ukuran yang cukup besar. Alangkah terkejutnya Borondo melihat isi mentimun tersebut seorang bayi. Bayi tersebut diberi nama Timun Mas. Suatu hari Borondo pergi mencari kayu. Selama beberapa jam Borondo belum juga kembali. Timun Mas merasa gelisah dan akhirnya menyusul ibunya ke hutan. Tiba-tiba Timun Mas terkejut. Seekor harimau menunggu di sana dan siap memangsanya. Timun Mas berteriak. Dari kejauhan, Buto Ijo yang sedang berjalan-jalan mendengar teriakan itu. Dia pun segera berlari menolong Timun Mas. Harimau dapat dikalahkan, dan harimau pun berlari ketakutan. Sementara Timun Mas yang ketakutan berlari kembali ke rumah. Dan ternyata Borondo telah sampai di rumah lebih dulu. Timun Mas kemudian menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Kemudian Borondo memberikan 4 buah bungkusan. Keesokan harinya, terdengar langkah kaki yang berat. Dan terlihat Buto Ijo berjalan ke arah rumah Timun Mas. Borondo terkaget dan mengira Buto Ijo akan memangsa Timun Mas. Borondo mengambil batu dan melemparkannya ke Buto Ijo. Lemparan itu mengenai tepat di kepala Buto Ijo. Buto Ijo mengerang kesakitan. Pada saat yang bersamaan, Timun Mas keluar dari rumah dan terkejut. Lari Timun Mas, lari! Dilemparkannya bungkusan yang pertama. Seketika hujan mentimun berjatuhan dari langit dan menghambat Buto Ijo. Namun, Buto Ijo dapat meloloskan diri. Ia kembali mengejar Timun Mas. Dan kemudian, ia melemparkan bungkusan kedua. Seketika muncul bambu dari dalam tanah dan menghalangi pengejaran Buto Ijo. Namun dengan kekuatannya, Buto Ijo dapat meloloskan diri. Buto Ijo pun semakin dekat. Timun Mas kebingungan. Diambilnya bungkusan jimat tersebut dan dilemparkannya sekaligus. Seketika muncul ombak yang menghalangi Buto Ijo pun marah. Dan Timun Mas pun semakin terdesak. Kemudian Timun Mas terpojok di sebuah tebing dan tidak bisa bergerak. Tangan Buto Ijo pun semakin mendekat seakan ingin menjengkik dan mencari dia. Timun Mas terkaget karena Buto Ijo tidak menyukainya, namun memberikan Timun Mas tangkai. Kemudian Buto Ijo mengatakan bahwa dia mencintai Timun Mas. Akhirnya Buto Ijo dan Timun Mas hidup bahagia di tengah hutan